Oke. Cari di Google screenshot bagi yang punya HP atau yang punya laptop, dibuat ke Word dikirimkan kepada Bapak. Itu kalau tidak salah kemarin Bapak jelaskan kepada kalian untuk mendapatkan sebuah teks tanggapan. Baru dijelaskan di Zoom apa isi teks tanggapannya. Ayo dulu ya Mima. Adanya kamu kerjakan? Iya Mima. Bisa ya Mima? Ya Mima. Ini penilaian juga sama Bapak loh. Bagi kalian yang naik kelas ini. Jadi nanti setiap ini ada pertimbangan-pertimbangan berapa nilainya untuk kalau kalian nanti remedial. Jadi Bapak buat catatannya di sini, dikerjakan tidak tugasnya. Ini catatannya ya. Jadi kalau misalnya kalian remedial nanti kan bisa Bapak pertimbangkan nilainya bagaimana, begitu dia. Bisa dinaikkan atau tidak. Oke. Karena si Mima masih diam dan tidak berani menjawab, Bapak tidak tahu apakah dikerjakan atau tidak. Si Angelius dulu yang menjelaskan. Ayo Angelius. Menjelaskan mengenai apa Pak? Ini Ya, teks yang ku dapat. ya. Isinya yang kamu baca. Itu saya dapat teks tanggapan dari Google yaitu mengenai kebakaran hutan. Di Oke. situ ada mengenai bagaimana keadaan hutan itu setelah dikelola, meskipun sudah dikelola kan Pak. Terus di situ disebutkan juga ada keuntungannya, ada kalimat-kalimat pujiannya kan. Ya. Setelah itu di situ juga ada hal buruknya Pak. Di situ. Oke. Jadi diajukan di situ kebijakan oleh pemerintah supaya lebih bijak lagi dalam itu Pak, memelihara hutan. Gitu. Oke. Apa tanggapan yang diberikan pada teks yang kamu dapatkan itu? Apa tanggapan si penulis? Tanggapan maksudnya? Misalnya pujiannya apa? Baru Oh, di situ pujiannya itu Pak. Di itu di paragraf ketiga ya. Namun di sisi lain, perluasan perkebunan kelapa sawit membuat lapangan pekerjaan semakin luas. Itu kalimat pujiannya, Pak. Oke, bagus. Jadi dia memuji. Setelah itu, selain itu ada juga kritikan, yaitu di bagian paragraf pertama itu, kebun kelapa sawit memang menjanjikan untuk sumber keuangan negara. Oke. Tetapi apakah efek yang diberikan sebanding dengan Indonesia dan lingkungan? Itu Pak. Oke. Terus sanggahannya di situ Pak, dampak pencernaan kan sanggahan itu ada kalimat tidak setujunya Pak. Ya. Kalimat tidak setuju dengan sesuatu masukan ini Pak. Jadi di paragraf keempat dia Pak, itu dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi. Itu Pak. Jadi orang ini tidak setuju dengan pendapat tersebut. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Angelius. Terima kasih telah mengerjakan. Cepat sembuh karena Bapak perhatiin kamu lagi sakit ini kayaknya. Oke. Terima kasih untuk Angelius. Ya, Baik Pak. untuk si Elsa. Apakah kamu mengerjakan atau mencari contoh teks tanggapan seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu? Elsa? Ya, Elsa?
Ada, Pak. Oke, coba dijelaskan seperti si Angelus tadi. Apa isinya? Apa pujiannya? Pujiannya lah dulu karena kita masih di teks tanggapan. Kalau misalnya kritik, sanggahan, nantilah dulu itu ya. Coba jelaskan dulu sama teman-temanmu, sama Sir, apa pujian yang ada di dalam teks tanggapan yang kamu dapatkan dan seperti apa isi dari teks tanggapan yang kamu dapatkan itu. Yang aku cari tentang teks tanggapan tentang pergaulan bebas. Oke. Di sini dia, kalau yang dari saya cari, Pak, dia sifat positifnya itu yang ditimbulkan dari kita kayak bergaul dengan orang itu memiliki banyak teman, terus kita mampu mengendalikan diri di tengah masyarakat. Jadi kita bergaul sama mereka juga memperhatikan sifat mereka, terus kita juga belajar cara berkomunikasi dengan orang yang baik dan benar. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak Elsa sudah mendapatkan sebuah teks tanggapan yang berhubungan dengan pergaulan bebas. Oke, sekarang gilirannya Dewi Sinta. Dewi Sinta, silahkan. Teks tanggapan apa yang kamu dapatkan? Baru apa pujiannya? Apa isinya itu? Seputar tentang apa Dewi Sinta? Untuk Elsa nanti boleh dikirimkan screenshot-nya kepada Sir ke WA ya. Karena si Angelius sudah mengirimkannya sama Sir teks tanggapannya semalam, oke? Untuk yang lain yang sudah mendapatkan boleh dikirimkan nanti, oke? Elsa, bagus. Untuk si Dewi Sinta, ada Dewi Sinta? Bisa Dewi Sinta, ini bisa kamu mute kan? Coba berbicara. Ada Dewi Sinta? Dewi Sinta? Ya, Pak. Ada kamu kerjakan tugas yang Bapak sampaikan minggu lalu? Belum, Pak. Belum. Oke, belum. Bapak harap minggu selanjutnya jangan seperti ini anak, karena kalian mau naik kelas nanti, oke? Untuk siapa ini? Diki. 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 Iya, Pak. Ada kamu cari contoh teks tanggapan seperti minggu yang lalu? Seperti minggu lalu yang Bapak jelaskan? Ada. Ayo, coba dijelaskan apa pujianlah dulu dari teks tanggapan yang kamu dapatkan itu dan apanya, isinya dari teks tanggapan yang kamu dapatkan itu. Isinya dibaca. Ringkasannya saja kamu baca. Ringkasannya aja. Menurut kamu apa isinya? Isinya sama loh pakai siapa, Pak? Si Elsa. Oke, sama seperti Elsa. Kalau begitu, kalau sama, coba jelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Pergaulan bebas seperti apa? Ayo jelaskan. Pergaulan bebas akan sangat berdampak negatif bagi para pelakunya, Pak. Misalnya, contohnya Pak, seperti seks bebas, mabukan, berkelahi dan sebagainya. Namun di balik itu ternyata ada dampak positifnya, Pak, yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpang ini. Di antaranya seperti memiliki banyak teman, mampu mengendalikan diri setengah peradaban masyarakat secara berkomunikasi dengan baik dan benar.
Sementara itu orang Indonesia sendiri kerap kali meniru hal-hal yang dianggap kurang baik dari masyarakat barat seperti berciuman, Pak. Oke. Ada lagi? Ketika sudah mengetahui sejumlah faktor yang menyebabkan remaja terjebak dalam pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua perlu dalam permasalahan ini sangat diperhatikan, terutama orang tua untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak sampai terjerumus ke penyimpangan-penyimpangan yang sangat merugikan itu, Pak. Oke. Bagus. Bagus. Oke, terima kasih banyak untuk si Diki. Bagus kamu mengerjakannya. Sekarang Bapak mau si John Felix dulu. John Felix, coba ceritakan isi dari teks tanggapan kamu. Ya, Pak. Baru apa tanggapan positifnya atau ya tanggapan yang berupa positif pada teks tersebut. Apa judulnya yang kamu dapatkan itu? Terorisme, Pak. Oke, terorisme. Lanjut, ceritakan. Saya baca teksnya atau ringkasannya, Pak? Ringkasannya menurutkan. Jadi di sini terorisme memang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa pandang agama. Tetapi pada Jumat lalu tanggal 27 November 2020, kelompok Mujahidin Indonesia Timur membunuh satu keluarga dan melakukan aksi terorisme di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kemudian muncullah perdebatan di sosial media tentang yang berkaitan tentang suatu struktur ideologi berkaitan dengan iman dan praktik sosial dalam masyarakat. Ada pengaruh dogma dan diskriminasi yang menyebabkan penafsiran agama menjadi reaksioner dan ekstrim. Pengaruh tersebut dapat dikuatkan dengan kondisi politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Saya menanggapi soal terorisme beragama tidak beragama. Terorisme dapat dilakukan oleh kelompok mana saja, termasuk kelompok agama. Kita perlu tahu apa melatar belakangi tindakan tersebut agar dapat menjaga lingkar teror semakin akar. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak John Felix. Terima kasih untuk tugasnya. Sekarang gilirannya siapa dulu? Siapa namanya ini ya? Si Rita. Ayo Rita. Tidak perlu kamu tersenyum. Sekarang waktunya menunjukkan apakah kamu mengerjakan tugas yang kemarin sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Udah. Oke, ayo jelaskan. Bapak tidak perlu harus sempurna, tidak perlu. Yang penting kamu paham seperti apa teks tanggapan itu. Karena kalau kamu misalnya Bapak jelaskan nanti, perlu kalian ketahui, Bapak jelaskan nanti. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, saran, pujian Bapak sampaikan kepada kalian. Baru struktur teks tanggapan ada evaluasi, baru ada deskripsi. Misalnya seperti itu Bapak sampaikan nanti. Kalian akan merasa bingung kalau Bapak jelaskan seperti itu, tapi kalian tidak mencari seperti apa teks tanggapan itu. Inilah tujuan Bapak. Kenapa? Kalian harus cari juga teks tanggapan itu. Oke, ini nanti yang Bapak catat ini, yang mengerjakan ini kalau remedial nanti dia bisa Bapak naikkan nilainya. Misalnya remedial pun dia tidak perlu lagi remedial untuk mid semester, baru untuk UAS nanti. Itu yang paling perlu. Karena Bapak catatkan di sini. Oke? Ayo, Rita. Tentang positifnya aja kan, Pak? Apa isinya? Positifnya kan, Pak? Ya, tanggapan positifnya boleh. Ringkasannya seperti apa? Ini tentang budaya luar negeri di Indonesia, kayak budaya K-pop di Indonesia, Pak. Oke. Budaya K-pop di Indonesia. Oke. Baru kalau misalnya tanggapan positifnya yang tertulis pada teks itu, bisa tidak kamu bacakan menurut kamu? Apalah kalimat yang menyatakan bahwa ada positifnya di situ? Ada sisi positifnya, Pak. Ayo coba bacakan atau jelaskan sama Bapak.
Sisi positifnya itu kayak bertambahnya pengetahuan tentang kebiasaan dan bahasa, kayak bisa mempelajari tentang bahasa-bahasa K-pop gitu Pak. Baru tuh dengan adanya minat-minat yang tinggi dari remaja yang kayak remaja mengagumi musik K-pop, mendorong mereka semakin termotiv apa Motivasi. pemikiran mereka terlalu termotivasi untuk mempelajari segala kayak dari bernyanyi, ngedance atau musik segala macam gitu Pak. Oke, terima kasih. Yang Ada lagi? bersangkutan dengan K-pop. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak Rita. Sekarang gilirannya si Crosby. Ayo Crosby. 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 Gimana kamu Crosby? Crosby. Coba apakan suaranya nak Crosby. 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 Nah, Crosby. 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 Di mana kamu Crosby? Iya, Pak. Aha, akhirnya kamu mengeluarkan suara. Coba pertanyaan Bapak, kamu mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan minggu lalu? Mencari tidak sebuah contoh teks tanggapan? Apa, Pak? Kurang jelas, patah-patah. Oh, apakah kamu mencari contoh teks tanggapan yang Bapak jelaskan kemarin minggu lalu? Tidak, Pak. Bagus. Bagaimana Bapak menaikkan nilai kamu? Oke, kita lanjut kepada si Darwin. Darwin, kamu mencari teks tanggapan yang Bapak suruh? Belum, Pak. Oh, belum. Iya, Oke. Pak. Si Rita sudah. Si Yemima. Tunggu dulu ya. Yemima. Bagaimana dengan kamu Yemima? Ya, Pak. Sudah kamu dapatkan? Udah, Pak. Oke, mari jelaskan. Tentang budaya bersepeda, Pak. Oke. Budaya bersepeda. Apa tanggapan positifnya pada teks yang kamu dapatkan itu? Positifnya, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kegemaran masyarakat untuk menggunakan sepeda menjadi berkurang ditelan zaman. Masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan yang lebih modern, lebih cepat, dan lebih menghemat waktu. Berbagai kendaraan seperti motor dan mobil telah menjadi raja jalanan yang menguasai sepanjang jalan raya sampai jalan desa, Pak. Oke, terima kasih banyak Yemima. Oke. Inilah beberapa contoh teks tanggapan yang kalian sampaikan kepada Bapak. Dan kalian sudah paham, dan teman-temanmu sudah paham. Ada beberapa yang tahu contoh teks tanggapan yang dari Google. Oke. Sekarang kita ke tunggu ya. Kita ke teorinya dulu. Oke. Siapkan catatan kamu. Oke, ini penting ini. Oke, ini penting juga ini. Sudah? Oke, sabar-sabar. Oke. Oke.
Oke. Oh, apa ini? Orangnya aja. Bukan? Nggak bisa ke sini. Mana Itu ya? Pak. Sudah lewat ya. Inspirasi. Oh, ini mata pelajaran terakhir ini. Mana Pak dicatat Pak? Sabar. Tarik boleh. Ya. Oke. Kita ke sini dulu. Mana namanya ini ya? Oke, ke sini dulu. Kita akan membahas tentang pengertian teks tanggapan. Bapak kira dari kamu yang telah mendengarkan teks tanggapan tadi, dari kamu yang sudah mendapatkan teks tanggapan tadi, setidaknya kamu pasti sudah mulai paham. Kamu sudah mulai, sudah mulai tahu seperti apa teks tanggapan itu. Oke, mari kita lanjut ke teks tanggapan. Ini coba dicatat. Tuhan. Mana Pak? Sabar. Terganggu pula ini. Yang paling utama adalah kalian sudah tahu, sudah kalian bisa dapatkan gambaran seperti apa teks tanggapan itu. Baru setelah itu kalian sudah paham bahwa di dalam teks tanggapan itu ada ada kritik, ada tanggapan positif, ada pujian. Semua itu semua itu berkesinambungan. Okay. Kalau di dalam sebuah teks tanggapan hanya berisi kritik, Bapak sampaikan kepada kamu, itu bukanlah sebuah teks tanggapan yang bagus. Dalam sebuah teks tanggapan itu, dia harus ada kritik, ada pujiannya harus ada, baru sanggahannya juga harus ada. Kenapa? Kalau dia tidak lengkap, kalau unsur itu salah satunya hilang, orang yang memberikan tanggapan itu bisa saja dia hanya asal berbicara saja. Sudah. Inilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini perlu kalian catat ini ya. Ini bisa kalian catat. Di mana menurut Kamus Besar disampaikan bahwa teks tanggapan bahwa tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan. Sambutan terhadap ucapan. Ada kritik dan komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Sudah? Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa dalam teks tanggapan itu, bahwa di dalam teks tanggapan, bahwa di dalam teks tanggapan ada kritiknya. Sudah? Ada kritik, ada komentar. Tentang apa? Apa yang diterima oleh panca indera. Misalnya apa yang kalian lihat. Misal, kalau misalnya kita di rumah misalnya ya, kita ingin memberikan tanggapan kepada orang tua tentang cita-cita kita. Kan misalnya, kamu harus jadi seorang musikus, kata orang tua sampaikan, tapi kamu ingin menjadi seorang dokter. Sudah? Pastinya kamu akan memberikan sebuah tanggapan. Tanggapan apa? Kalau kita ingin memberikan tanggapan kepada orang tua, yang perlu kita sampaikan, kita harus bisa memberikan pujian, baru memberikan kritik, memberikan sanggahan. Itu tanggapan. Contoh misalnya, Darwin, kamu harus jadi seorang pilot saja, tapi kamu ingin menjadi seorang tentara. Itu misalnya kata orang tua. Darwin, kamu harus jadi pilot saja, tapi kamu ingin jadi
tentara. Kalau kamu ingin memberikan tanggapan, yang harus kamu lakukan adalah satu, kamu harus membuat di dalam tanggapanmu itu satu, pujian tentang apa yang disampaikan orang tua itu, baru sanggahan. Nah, baru kamu berikanlah kritiknya. Oke. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Kalau kamu hanya langsung menentang, tidak mau, Mak, saya tidak mau langsung jadi pilot, saya mau jadi tentara saja, itu tidak baik. Pertama yang harus kamu lakukan adalah sampaikan dulu. Memang bagus sih, Mak. Memang bagus sih, Pak, menjadi seorang pilot itu. Karena saya perhatikan mereka bisa ke sana kemari, melihat benua dari angkasa. Memang bagus. Nah, misalnya seperti itu kamu sampaikan. Baru apa kritiknya? Tapi, Mak, kalau kita perhatikan, kalau misal saya agak jauh dari Mama, saya pergi ke sana kemari, saya bertugas terus. Siapa yang menjaga Mama, Bapak? Misalnya seperti itu kritiknya. Itulah misalnya kalau kita memberikan sebuah kritik. Baru, apalagi yang terakhir, setelah baru kita berikan lagi sanggahannya. Jadi, Mak, sanggahan itu kan kita bisa berupa masukan. Sanggahan kita apa? Jadi, Mak, ya, itulah kenapa saya tidak terlalu mau menjadi seorang pilot, misalnya. Itulah tahapan-tahapan ketika kamu ingin memberikan sebuah tanggapan kepada orang tua. Atau membuat sebuah teks tanggapan. Tidak langsung melulu kita kita langsung menolak mentah-mentah, tidak mau. Nah, dalam sebuah teks tanggapan itu, alasan yang dikemukakan dalam sebuah teks tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Sudah? Ini perlu kamu catat. Alasan yang kita berikan itu, alasan yang kita sampaikan itu dalam teks tanggapan itu harus bisa memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Contoh ini mengenai cita-cita kamu. Cita-cita kamu ingin menjadi seorang tentara misalnya. Sudah? Kenapa permasalahannya sekarang kamu tidak mau menjadi seorang pilot? Atau kamu tidak mau menjadi seorang guru? Cita-cita kamu menjadi seorang dokter. Baru kamu tidak mau menjadi seorang guru misalnya. Alasan-alasan yang kamu berikan itu harus memberikan dukungan kepada cita-cita kamu tadi. Contoh, cita-cita kamu ingin menjadi seorang dokter. Harus mendukung untuk mencapai cita-cita kamu untuk menjadi seorang dokter. Apa alasan yang tepat? Apa alasan yang mendukung? Dan itu harus menjadi sebuah solusi dalam penyelesaian masalah itu. Contoh misalnya, Mak, saya pengen jadi dokter, saya tidak mau jadi guru. Tapi orang tua kamu bilang, kita tidak punya banyak uang untuk membiayai kamu kalau kamu sekolah kedokteran, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kamu ingin tanggapan kamu itu alasannya diterima, kamu harus punya solusi. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang dokter, mungkin ketika dalam kamu memberikan tanggapan itu masih kalau misalnya kamu memberikan tanggapan kepada orang tua, kamu tidak bisa mendapatkan solusinya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan solusinya, coba sampaikan kepada orang tua kamu dulu. Tunggu, ya Pak, nanti akan saya carikan bagaimana nantinya ini saya bisa kuliah kalau kedokteran. Itu dia kalau kamu sudah dapatkan. Tapi kalau kamu tidak dapatkan, ya sudah. Berikan lagi solusi-solusi yang lain kepada orang tua kamu. Ya mungkin saja kalau kamu mampu kuliah sambil kerja untuk mendapatkan kedokteran kamu, bisa. Atau apa yang lain. Banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Itu dia dalam sebuah teks tanggapan itu. Jadi pada teks tanggapan itu, ada kritik dan komentar yang akan kita sampaikan. Ada pujian yang akan kita sampaikan. Sudah. Teks tanggapan itu juga adalah sebuah tanggapan atau sambutan terhadap ucapan mengenai apa yang kita terima oleh indera kita. Artinya, kita memiliki kalimat, kita memiliki ucapan
kita memiliki sebuah penyampaian tentang apa yang kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh mata kita, apa yang dirasakan oleh kulit kita, apa yang bisa kita dengar. Itulah kalau mengenai panca indera. Misalkan kalau kamu mendengar bahwa kedokteran itu bagus, itu juga panca indera. Kamu melihat kedokteran itu bagus. Itu dia. Baru alasannya juga harus bisa diterima untuk memberikan sebuah dukungan atau solusi dalam permasalahan. Inilah yang utama dalam sebuah teks tanggapan yang perlu kamu ketahui. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini dia. Tadi kamu sudah mendapatkan namanya teks tanggapan. Sudah apa namanya ya? Kamu sudah mencari, kamu sudah mendengar. Dalam sebuah teks tanggapan itu ada tentunya strukturnya. Strukturnya yaitu ada, oke masih bisa dicoret ya, sabar. Strukturnya ada 3, oke? Yaitu ada konteks, ada deskripsi, dan penilaian. Sudah? Ini nanti kita bahas. Jadi kalian harus ingat, ini struktur pada teks tanggapan. Coba kalian ini catat baik-baik, bahwa teks tanggapan itu memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke? Apa tadi, Pak? Sabar, Pak, ulang, Pak. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Itu strukturnya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke? Oke, ini sekalian Bapak jelaskan ya. Sedikit demi sedikit. Ini yang perlu kalian ketahui, kalau di buku-buku yang lain dikatakan kalau konteks ya, konteks. Konteks maksudnya, kalau konteks itu, konteks ya, ini boleh dicatat juga. Konteks itu, sabar. Ini nggak bagus nih. Oke. Konteks itu sama dengan, itu sama, kalau di itu bersinonim dengan resume. Nanti ada soal-soal seperti ini, kalian jadi bingung. Nah, di konteks atau resume ini, yang dibahasnya itu adalah ringkasan. Ringkasan mengenai yang akan dijelaskan. Itu perlu itu. Sudah? Sebentar. Mana tanda panahnya ini? Oke, ini dia. Konteks atau resume adalah ringkasan mengenai pembahasan, oke? Pada tanggapan, oke? Jadi yang perlu kalian ketahui konteksnya, misalnya konteks itu adalah situasi. Oke, konteks adalah situasi. Situasi yang ada pada kalian ketika kalian menjelaskan tentang tanggapan itu, kalian harus berikan dulu bagaimana situasinya, bagaimana ringkasannya. Itu yang perlu kalian pahami. Bagaimana menurut kalian tanggapan kalian mengenai apa tadi? Misalnya, cita-cita ingin menjadi seorang dokter, kalian tanggapi. Kalian harus bisa sampaikan bahwa kalau di pada teks tanggapan, ya kalian harus jelaskan dulu. Dokter itu seperti apa, baru latar belakangnya seperti apa pengertiannya, bagaimana mencari ke sana. Itu yang harus kalian jelaskan. Baru, apalagi, misalnya perbedaan, kalian kan ingin menjadi dokter.
baru orang tua menyuruh menjadi guru. Kalian juga harus menjelaskan tentang guru tadi bagaimana latar belakang ke sana, bagaimana struktur pendidikannya bagaimana, itu yang perlu kalian pahami. Jadi konteks atau situasinya tentang guru tadi, tentang guru dengan dokter tadi harus bisa kalian jelaskan. Harus bisa kalian pahami apa itu dokter, apa itu guru, apa itu cita-cita kalian, apa itu keinginan. Sudah, itu yang kalian harus pahami. Baru selanjutnya adalah tadi di sini deskripsi. Dah. Kalau deskripsi, di deskripsi ini hampir sama dengan deskripsi ini sama dengan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan, oke? Okay? Pada paragraf ini, pada paragraf bagian deskripsi, kalian harus menjelaskan tadi kalian ingin menanggapi kan tentang guru. Kalian tidak mau menjadi seorang guru, tapi kalian ingin menjadi dokter. Kalian harus menjelaskan apa kelebihannya kalau kalian menjadi seorang dokter. Apa kekurangannya kalau kalian menjadi seorang guru. Misal, kalau kalian misalnya, kalian berjiwa ingin menyelamatkan orang. Kalian ingin di dalam panggilan kalian itu, kalian ingin menjadi seorang penolong, melayani di bidang kesehatan. Karena kalian lebih suka, misal, menyembuhkan orang. Kalian tidak terpanggil untuk menjadi seorang guru. Ini yang harus kalian jelaskan. Kelebihannya ini yang harus kalian jelaskan. Baru misalnya kekurangan, kalian tidak mau jadi guru. Kalian bisa menjelaskan kekurangan. Kalau kalian misalnya kalau ingin menjadi guru itu, kalian tidak mampu untuk mengajar. Kalian tidak berniat dalam memberikan pengajaran. Itu juga merupakan talenta-talenta. Itu merupakan kekurangan kalian. Inilah kita kalau misal kita tidak mampu untuk menjadi seorang guru. Ini bisa kalian jelaskan lagi bahwa kalian tidak ada panggilan menjadi seorang guru. Ini bisa kalian jelaskan. Tapi kalian ingin menjadi seorang guru. Dari segi kelebihan itu, itulah yang bisa kalian jelaskan kepada dalam sebuah teks tanggapan. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini pada teks ini, penilaian. Oke. Pada penilaian ini yang perlu kalian pahami adalah ini adalah berisi paragraf yang berisi ada pujiannya, ya. Ada pujiannya. Pujian yang positif, ya. Itu dia. Pujian yang positif bagaimana? Baik atau tidak? Baru di bagian penilaian itu juga boleh dibuat mungkin saja penilaian yang negatif. Nah, artinya apa? Bahwa dalam teks tanggapan itu kita bisa memberikan sebuah dukungan, sebuah kebaikan kepada teks yang kita bahas. Kita bisa memberikan juga penilaian yang negatif juga. Contoh, kalian tidak suka, apa yang akan terjadi? Ya, itu harus kalian sampaikan juga dalam teks tanggapan. Dalam teks tanggapan yang kalian dapatkan itu ada dia ada dia pujiannya. Pujian yang bagaimana? Ada pujian yang negatif, ada juga pujian yang positif. Itu di bagian akhir biasanya itu disampaikan. Oke? Itu yang perlu kalian pahami. Baru yang perlu kalian catat lagi adalah bahwa teks tanggapan itu, ya, oke. Sebentar. Ini tunggu. Set. Yang lagi ini. Sabar. Sebentar ya.
Bentar ya. Ini dia. Bentar ya. Bah, kayak bisa hang nih. Sabar nak, ini nggak bisa. Ini lagi hang. Sabar. Aduh. Iya. Sebentar ya, ini kenapa nih? Aduh, Tuhan. Apa, Pak? Ini lagi hang layarnya, bentar ya. Gantung muka itu, Pak. Lagi lemot dia. Oh iya, emang. Ya. Oh, isi dulu absennya. Isi dulu absennya semua. Ya. Belum datang. Belum datang. Belum datang. Bentar ya, isi dulu absennya. Ya, Belum datang, Pak. Udah. Aku belum bego. Bentar ya. Halo. Oke. Absennya yang tadi itu kan, Pak? Ya, coba isi dulu absennya ini. Bentar ya. Oh alah. Coba klik dulu linknya. Itu Ya, isi Sabar dulu. Pak, sabar Pak. Itu absen tadi ya Pak? Iya. Oh, Ya, kalau udah nah. berarti nggak. Bisa. Ya nak. Cok. Bangke. Tahu kenapa? Bisa. Oke. Oke, tunggu ya. Dari ekor SB. Sudah diisi semua absennya? Udah, Pak. Udah, Pak. Darwin udah masuk kan, Pak? Darwin. Kalau aku tadi nggak bisa. Pak Darwin udah masuk kan? Ya. Berita jelek. Bentar lagi mau jam lagi loh, Pak. Iya. Berita jelek. Berita Oke. jelek. Berhubung ini sedang hang, coba Darwin pimpin kita berdua, kita kiri aja ini. Kalau kalian pun akan masuk. Ini lagi. Mari kita berdoa. Yuk. Mari sama kita berdoa. Dalam Bapa surga, Yesus dan kami akan selesai pelajaran bahasa Indonesia Tuhan, berkata lempran. Semoga laptopnya tidak hang lagi Tuhan, dan juga berkata orang tua dimanapun mereka berada, serta berikanlah kesehatan bagi Ryan Tuhan, Indra mulia, amin. Amin. Amin, Pak. Oke. Amin. Ini kalian apakan aja ya. Oke. Semoga laptop yang asing. Nah, iyalah.